Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Terima kasih atas kesediaannya untuk bisa bersama-sama hadir untuk mengikuti ibadah kami. Selamat datang kiranya Bapak Ibu Saudara, berkati Tuhan. Mari kita satu dulu sejenak mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur 28 ayat 7. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kiranya pujian dan penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui ibadah kami ya Bapa. Inilah kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal ke tengah ke akhirnya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya percaya sepanjang hidup kita senantiasa hidup di bawah pada firman Tuhan. Amin. Buat tidak ada satu pun kita di luar kehendaknya. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita dapat mengawali minggu ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita ada saat ini ada untuk bagi kemuliaan nama. Mari kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita menyatakan bahwa firman Tuhan itu adalah berita bagi kaki kita dan terang bagi kita.
Jangan mencari kemuliaan kita di hadapan Tuhan, mencari kemuliaannya dari kita. Sebab Dia yang mau menolong, yang memberi kekuatan dan keselamatan yang kekal.
kehidupan kami senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada pada saat ini ya Tuhan, semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih setiap pertolongan-Mu ya Tuhan, yang selalu setia, selalu baru dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, layakkan kami ya Bapa hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa dipulihkan, kami rindu diberkati, kami rindu akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bila kiranya ya Bapa, ibadah kami ini dapat kami berikan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Kiranya kami juga menerima berkat dan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Nama-Mu saja yang terus kami bermuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saja bagi kita yang bisa terkasih untuk memberikan yang terbaik bagi persembahan Tuhan kita dan menunjukkan tugas untuk berjumpa. Bagian memberi terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalamnya. Sebelum persembahan kita datang, kita akan sama pujian. Allah baik dari kehidupan kita. Engkaulah sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan yang sungguh-sungguh luar biasa Bapa. Dan kesempatan hari ini kami ada di tempat ini itu karena Engkau ya Bapa. Dan saat ini kami sudah memberikan apa yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Inilah persembahan perkeluaran kami sebagai rasa syukur kami, rasa cinta kami dan rasa hormat kami kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Kau berkati persembahan kami ini untuk layanan di tempat ini dan memperluas kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
memberkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kami mengundang anak sekolah itu untuk maju ke depan. Kita akan berdoa Tuhan kita supaya mereka dapat belajar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu. Mari kita satu condong untuk serahkan anak-anak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, anak-anak-Mu begitu setia dan begitu haus untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya Tuhan dengan memberikan hikmat, pintaran dan kejelasan bisa memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-gurunya ya Bapa. Kiranya mereka bisa bertumbuh dan beriman bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Bapa. Kami serahkan waktu mereka belajar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak sampai kita wajib memasuki pembahasan firman Tuhan bagi saudara terkasih. Pembahasan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 11 ayat yang pertama dan yang keempat. Kejadian 11 ayat pertama sampai keempat. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca yang pertama, Bapak Saudara akan membaca yang kedua, mungkin seterusnya. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu telah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah diam. Amin. Sebagai firman Tuhan disampaikan kepadanya. Kita boleh tahu saja. Kita akan sambut firman Tuhan ini dengan mengesahkan pujian. Kuasa Tuhan yang jadi besar dalam hidup kita. Ya Tuhan, terima kasih.
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah Allah yang lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini, termasuk segala persoalan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami siap belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami semakin mengenal Engkau lebih jauh dan lebih dalam lagi Bapa, sehingga kami mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh, tidak tergoyahkan oleh ajaran-ajaran dunia atau informasi-informasi yang membuat kami ragu akan Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami pribadi dan pribadi, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Kita bersyukur kita diberikan kesehatan, kita bisa hadir di tempat ini untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak kita merasakan begini? Tiap tahun kita berganti. Kok gini-gini aja? Sama aja. Tahun 2024, mau 2025, 2026 dan seterusnya. Toh saya begini-gini aja. Pernah alami seperti itu? Pernah merasakan seperti itu? Pernah. Nah, musim boleh ganti, tahun baru udah ganti. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita masih kehidupan lama. Akhirnya kita berpikir bahwa kok saya nggak berhasil, kok saya begini-begini aja. Tuhan janji memberkati saya, tapi kok saya tidak diberkati. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan hari ini kita belajar ada satu tokoh yang mungkin kita jarang mendengarnya, ataupun hamba Tuhan jarang membahasnya. Bapak Ibu tahu tentang Nimrod? Pernah dengar Nimrod? Atau pernah dengar Menara Babel? Tahu sejarahnya kenapa ada Menara Babel? Tahu nggak? Nah ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka kebenaran kita Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kita bisa baca silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua, dan nanti ayat 9 kita baca bersama-sama. Saya akan memulainya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Mari kita bersama-sama. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka bicarakan Tuhan ke seluruh bumi. Ini kisah tentang Menara Babel. Tetapi ada satu tokoh
yang paling penting di dalam sejarah Menara Babel, yaitu Nimrod. Nah, ini asal usul dari Nimrod. Saya akan membaca untuk kita semua. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawilah, Sabta, Raima, dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Eret, Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth Ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Nimrod itu adalah seorang pemburu hebat, gagah perkasa. Nimrod berhasil membangun kota-kota besar. Secara otomatis dia adalah orang yang smart. Dia tahu arsitektur untuk membangun kota. Dan Bapak Ibu Saudara, dikatakan dia pertama kali penguasa di bumi. Dan tahu Bapak Ibu Saudara, Nimrod adalah cicit dari Nuh. Cicit dari Nuh. Kemarin saya sama Jos sama istri dari jam 12 sampai jam 3 diskusi tentang Nimrod, terus kejadian dari penciptaan sampai tentang air bah. Itu ada yang menarik Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lanjut, nah kita doakan Bapak Ibu Saudara, di tahun ini kita sama-sama belajar tentang Alkitab, tetapi berdasarkan kronologi. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa minggu depan saya daftar kalau ingin mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Tetapi bukan sekedar kita baca, oh 1 hari 3, enggak. Kita baca 1 hari 1 aja, 1 pasang, dan kita akan lihat apa yang menarik. Mungkin kita baca ya, cuma sepintas saja baca. Tapi nanti di hari Rabunya kita akan diskusi tentang firman Tuhan, sehingga kita juga semakin tahu, oh ternyata maksudnya apa. Bapak Ibu Saudara, saya bahas kemarin adalah tentang ada namanya manusia-manusia perkasa. Di firman Tuhan ada mengatakan bahwa ada manusia-manusia perkasa. Ingat kisah Daud dan Goliat. Goliat itu adalah manusia perkasa. Itu tingginya tidak normal, kekuatannya tidak normal. Ketika saya bahas diskusi, ternyata Bapak Ibu Saudara, ada sejarahnya kenapa ada manusia raksasa. Ternyata Bapak Ibu Saudara, itu berawal dari kisah Kain dan Habel. Ingat kisahnya apa? Yang dibunuh siapa? Kain atau Habel? Habel. Tapi Bapak Ibu Saudara, Kain mendapatkan apa? Hukuman dari Tuhan, bahwa 7 keturunannya akan susah. Sampai keturunannya di namanya Lamek. Lamek akhirnya juga mendapatkan masalah, yaitu dia membunuh orang. Tuhan juga memberikan hukuman bahwa bukan 7 tahun lagi, bukan 7 keturunan lagi, tapi 70 keturunan. Sampai apa? Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi bermulanya ada perkawinan antara manusia, yaitu anak-anak Allah, dengan iblis atau setan. Karena setan berkuasa di bumi, sehingga akhirnya manusia terciptalah manusia-manusia yang perkasa, yang punya kekuatan super melebihi manusia. Makanya ada seperti Goliat yang badannya besar, tenaganya kuat. Itu kisahnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan musnahkan dengan
Kisah apa? Air bah. Karena kejahatannya di bumi itu tidak bisa terbendung lagi, saking kejamnya saat itu. Dan Tuhan lihat ini tidak bisa berlarut-larut. Akhirnya Tuhan memberikan air bah untuk memusnahkan semuanya. Sisa berapa yang selamat? Ingat? Wah, kita nyanyi dulu. Nabi Nuh dan istrinya, terus 3 orang anaknya, terus 3 orang menantunya masuk ke dalam. Berarti berapa orang? 8. Dari 8 orang itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai seharusnya untuk menjadi manusia-manusia yang baru yang memberkati bumi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu, sebenarnya ada dua keturunan dari Nuh yang melenceng dari Tuhan, Nimrod dan Misraim. Misraim menghasilkan yaitu orang-orang Filistin, orang-orang yang kejam, yang jahat. Nimrod yaitu membangun menara Babel. Dari sini kita akan belajar bersama-sama bahwa kalau mau sukses, Tuhan pasti berkati. Tetapi ada 3 hal yang kenapa kita tidak berhasil. Pertama, Bapak Ibu Saudara, yaitu semaunya sendiri. Dikatakan di ayat 5 sampai ayat 8, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Mula-mulanya kita semua satu bahasa, satu logat. Makanya saya baru tahu, oh ternyata ada bahasa Batak, ada bahasa Bugis, bahasa ini dan segala macam. Sebenarnya kita itu satu bahasa, satu logat. Tetapi karena ulah satu orang, Tuhan pecahkan. Dan dikatakan apa? Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksanakan. Baiklah, kita turun, yaitu Tuhan turun dan mengacaukan balokan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara, saat itu sedang lagi bangun nih menara pakai satu bahasa, misalnya bahasa Indonesia. Tiba-tiba Tuhan turun, terus yang tadinya bisa ngobrol, terus lu ngomong apa? Lu ngomong apa? Bayangin coba Bapak Ibu Saudara, lagi kerja, misalnya kita kerja nih satu tim, tiba-tiba kita nggak ngerti satu sama lain dalam satu tempat itu. Aneh nggak? Aneh. Saya membayangkan lagi bekerja, lagi melakukan segala aktivitas, tiba-tiba nggak bisa bahasa dan tidak mengerti apa yang dibicarakan satu sama lain. Bapak Ibu Saudara, Nimrod tahu sejarahnya tentang air bah. Bapak Ibu Saudara, Nimrod tahu tentang sejarah air bah. Dia diceritakan oleh orang tuanya, kakeknya diceritakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika dia dipakai Tuhan yang untuk menjadi berkat bagi bumi, tetapi dia tidak taat. Dia membangun yaitu menara yang setinggi mencapai langit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau semaunya kita, Tuhan hancurkan melewat apa? Hal sederhana Bapak Ibu Saudara, bahasa. Bisa nggak Tuhan hancurkan langsung kirim api dari langit? Bisa. Kayak kemarin di berita di Amerika ada kejadian kebakaran satu wilayah. Itu kalau kita dipikirkan itu nggak masuk akal. Kemarin Pak Tony share ya Pak, itu saya
membayangkan, wah tiba-tiba api terbakar semua. Dan ada beberapa video yang saya dapatkan bahwa ada satu rumah yang tidak terbakar. Rumah siapa? Nenek-nenek, Bapak Ibu Saudara, yang sering berdoa. Semua rata. Tuhan bisa menghancurkan semua dengan seketika. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungi, kenapa Tuhan memakai bahasa untuk menghancurkan Nimrod dan teman-temannya? Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita semaunya sendiri, Tuhan bisa menghancurkan kita dengan hal sederhana. Mungkin cuma dikasih sakit kepala, mikirin terus masalah, ujungnya apa? Stres, gak sembuh-sembuh, jadi gila, udah makin menjadi. Cuma berawal dari apa? Sakit kepala. Bapak Ibu Saudara, ini yang menarik. Kalau kita sudah Tuhan perintahkan sesuatu dalam hidup kita, kalau kita merasa kita hebat dan sesuka kita, ingat, Tuhan bisa hancurkan apapun rencana kita. Tuhan bisa gagalkan apapun yang kita plankan. Tadi dikatakan apa? Apapun yang direncanakan Nimrod tidak akan terlaksana, karena Tuhan tidak mau kita berjalan sendiri, seenaknya sendiri. Nimrod sudah melenceng suka-sukanya dia tanpa minta kepada Tuhan. Benar gak kita bangun menara Babel? Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara yang bisa kita pelajari yaitu motivasi yang salah. Dikatakan di ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka menjadi batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4 ini Bapak Ibu Saudara. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Stop dulu Bapak Ibu Saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpikir menjadi Nimrod, kata-kata ini baik atau enggak? Tidak. Loh, kenapa? Belum tentu Bapak Ibu Saudara, awalnya tujuannya baik. Kalau ada air bah lagi, kita udah bersedia. Kita udah tahu, oh di ujung ada tsunami. Oh ada air bah. Oh ada musuh. Tujuannya baik loh. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari namanya supaya apa? Kita jangan terserak ke seluruh bumi. Motivasinya sebenarnya baik, tujuannya baik Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa dikatakan menaranya puncaknya sampai ke langit? Karena Nimrod tidak mau dikalahkan oleh Tuhan. Dia mau dia berkuasa, dia mau semua orang tunduk di hadapan dia, bahwa dialah yang lebih hebat, dialah yang lebih berkuasa. Bapak Ibu Saudara, padahal tujuan Tuhan untuk keturunan Nuh itu sangat baik Bapak Ibu Saudara, yaitu beranak cuculah dan penuhi bumi. Tapi Bapak Ibu Saudara, kata-kata yang ini supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau keturunan saya ada di mana-mana. Saya mau mereka ada di satu tempat dan disitulah saya berkuasa. Saya nggak mau berkat saya ada di sana, di sini, di sini. Saya mau untuk saya sendiri. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita buat goal, buat plan, tujuannya baik untuk kita, tapi motivasinya benar atau salah. Jangan sampai kita membuat segala plan
biar terlihat tujuan yang baik, tetapi ada maksud dan tujuan yang tersembunyi. Sama seperti Nimrod. Nimrod tujuannya baik, tetapi ada hal-hal yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu. Yang tahu hanya diri dia dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin berhasil, ingin mencapai tujuan kita, motivasi kita benar atau tidak, jangan kita tujuannya baik, motivasi yang salah, akhirnya tindakan kita juga salah. Kita pengen sukses segala macam, hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, itu yang Tuhan tidak suka. Itulah Tuhan yang tidak mau dari kita. Kalau kita mau berhasil, tujuan benar, motivasi juga benar. Ada sebuah pernyataan Bapak Ibu Saudara, bahwa the more you have, the greater you become. Semakin banyak yang kamu miliki, maka menjadikan kamu semakin tidak puas. Apapun yang kita miliki, ingat, semakin kita bersyukur. Karena semakin banyak yang kita miliki, maka bisa jadi kita tidak puas. Kita ingin tambah. Nimrod Bapak Ibu Saudara, dia bikin kota Babel, Niniwe yang besar. Cukup nggak? 6 kota besar dia berhasil bangun. Tapi tidak puas Bapak Ibu Saudara. Dia bikin menara yang setinggi-tingginya sampai mencapai puncak langit. Kenapa? Tidak puas. Sudah dimiliki semuanya, tapi tidak puas. Ingin berkuasa seluruh bumi itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita mau berhasil, tapi harus lihat prosesnya. Ingat Bapak Ibu Saudara, cerita tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena apa? Karena buah atau tidak taat dengan perintah Tuhan. Tidak taat dengan perintah Tuhan. Saya kemarin bahas tentang Adam dan Hawa. Tahu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya permasalahannya adalah ada Hawa yang mengurangi perintah Tuhan, sehingga iblis tahu nih celahnya Hawa. Iblis tahu sifat Adam seperti apa, Hawa seperti apa. Saya tanya ke Bapak Ibu Saudara, iblis ada di bumi sebelum Tuhan menciptakan segala isinya di bumi atau setelah? Ayo. Setelah. Siapa yang bilang setelah? Siapa yang bilang sebelum? Nah, besok belajar. Bapak Ibu Saudara, itu yang menarik. Kan Lucifer jatuh, bukan jatuh sih, diusir oleh Tuhan. Karena apa? Kekuasaan. Karena dia tidak mau ada yang menandingi dia. Padahal Lucifer adalah siapa? Malaikat panglima pujian dan penyembahan di surga. Pangkatnya tinggi, Bapak Ibu Saudara, bukan malaikat ecek-ecek. Dia memimpin semua malaikat untuk puji-pujian penyembahan. Tapi karena dia ingin berkuasa seperti Tuhan, Tuhan tahu. Oleh sebab itu seperempat malaikat diusir Tuhan. Dan tahu diusir ada di mana setelah itu? Di bumi. Jadi kalau menurut saya kemarin diskusi sama Joseph itu, iblis itu sebenarnya ada sebelum Tuhan menciptakan semuanya. Terus muncul pertanyaan, kok Tuhan mau kita ada di bumi sedangkan iblis ada di situ? Itulah diskusinya. Nanti kita belajar. Saya nggak jelasin di sini, terlalu panjang.
Jadi Bapak Ibu Saudara, Adam dan Hawa bahkan menjatuhkan Lucifer karena kekuasaan. Manusia ketika jatuh dari Adam dan Hawa karena ingin mau seperti Tuhan. Lucifer mengiring-iringi Adam dan Hawa itu bahwa mereka ketika makan buah pengetahuan baik itu akan seperti Tuhan. Akhirnya mereka makan. Jadi dari zaman yang Adam dan Hawa kita bisa jatuh di dalam kekuasaan. Itu yang hati-hati Bapak Ibu Saudara. Semakin kita miliki, harusnya kita semakin bersyukur, bukan semakin tidak puas diri. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini adalah ketidaktaatan Nimrod. Kita lihat flashback di Kejadian 9 ayat 1 sampai 7. Inilah mulanya Tuhan berjanji kepada Nuh dan keturunannya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Baru satu kali nih diucapkan janjinya. Di ayat 7 dikatakan lagi, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga apa? Tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyak. Tujuan Allah satu, beranak cuculah dan memenuhi bumi. Maksudnya adalah Nuh dan keturunannya akan memberkati bumi. Tetapi ada satu keturunan yang tidak taat. Awalnya taat, lama-lama ketika mempunyai kuasa tidak taat, yaitu membangun menara Babel. Nimrod salah satu keturunan dari yang tidak taat. Tuhan tahu apapun yang kita inginkan. Kalau kita tidak taat, Tuhan bisa hancurkan semuanya. Tuhan bisa musnahkan semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan ditambah respon ketaatan sama dengan rencana Tuhan digenapi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan ditambah respon ketidaktaatan rencana Tuhan tetap digenapi. Dari kejadian tadi, Tuhan tetap memberkati Nimrod dengan cara dia disebarkan ke seluruh bumi. Tujuannya sama, Tuhan, bahwa keturunan semua Nuh akan memenuhi seluruh bumi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan digenapi, tapi Tuhan tidak memberkati keturunan mereka. Bapak Ibu Saudara, walaupun kita mungkin tidak taat, Tuhan tetap memberikan apa yang kita ingin rencanakan. Apapun Tuhan yang sudah rencanakan di dalam kehidupan kita, Tuhan genapi. Tetapi belum tentu kita hidupnya diberkati Tuhan, karena kita tidak taat. Ketika Tuhan menyuruh kita, Tuhan memberikan perintah kepada kita, respon kita harus taat. Jadi kuasa Tuhan ditambah respon kita dengan taat, maka Tuhan, rencana Tuhan digenapi dan kita diberkati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, musim baru sudah datang, tahun baru sudah datang. Kita harus juga hidup yang baru. Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua ketika kita mau taat akan perintah Tuhan dan memiliki motivasi yang benar. Segala apapun rencana kita, planning kita di tahun 2025, kita selidiki apakah kita motivasinya benar, apakah kita akan taat ke depannya sesuai dengan perintah Tuhan, supaya kita diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik Royal dan Singer untuk maju ke depan. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhanlah
yang selalu menolong kita di setiap musim kehidupan kita. Musim telah berganti, tapi kehidupan kita masih kehidupan lama. Mari pada hari ini kita minta koreksi kepada Tuhan, dan kita berkomitmen untuk hidup kita menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kita sesuai dengan perintah Tuhan, kita taat menjalankan perintah Tuhan, sehingga kita bisa diberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, bumi udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kita percaya Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai hidupku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidup. Coba Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan punya sekali lagi. Akan selalu berganti, Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Yesus. akan berubah sampai selamanya. Ku
mengoreksi hati kita, menyelidiki hati kita. Apakah motivasi kita sudah benar sesuai dengan rencana Tuhan? Segala rencana apapun yang kita plankan di dalam tahun 2025, apakah Tuhan dilibatkan dalam kehidupan kita? Apakah kita mau berjalan sendiri, sesuka hati kita, semau kita, tanpa melibatkan Tuhan, tanpa berkomunikasi dengan Tuhan? Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintah Tuhan, sehingga kita diberkati Tuhan dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian. Tuhan selalu menolongku. Ini kami Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong kami, menjaga kami sepanjang tahun ini Tuhan. Sehelai rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Sekali dikatakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Benar, Kau tidak akan pernah tinggalkan berguna. Selalu menolong kami tepat waktu. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menjaga kami, dan Engkau selalu memberkati kami dan membuat kami kenyang. Engkau tidak pernah mengizinkan kami tergeletak. Engkau akan tolong kami tepat waktunya, tepat waktumu Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami mempunyai iman yang benar. Walaupun dunia berusaha menguncangkan iman kami, kami tetap teguh di dalam Engkau. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan, ingatkan terus kami Tuhan, untuk kami selalu bersyukur dan berterima kasih pada Engkau, supaya kami tetap rendah hati di hadapan-Mu ya Tuhan, rendah diri di hadapan-Mu. Semakin kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Ini kami Tuhan, kami musrahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mulai hari ini Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, arahkan hati kiranya kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantu-menantumu, dan bahkan cucu-cucumu.
Berkatilah anak-anakmu dan cucu-cucumu yang diberikan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan, sehingga Tuhan Bapak menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu. Tuhan akan membuatnya berhasil, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadanya, yang takut dan cinta akan Tuhan. Pulanglah dengan kasih, sukacita, pengharapan di dalam Tuhan, mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Besar anugerah